Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmidati Rofiatul Nikmah dari kelompok 3 kelas PGMIF dengan NIM 203190209. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Terlebih dahulu, saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari kompetensi dan juga pedagogik itu sendiri. Yang pertama, pengertian dari kompetensi. Kompetensi sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu adalah competence, yang artinya adalah sebuah kecakapan atau kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Jika dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru, kompetensi guru adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh guru dalam melakukan kewajibannya dalam proses pembelajaran maupun itu di luar proses pembelajaran dengan penuh tanggung jawab. Kemudian, untuk arti dari pedagogik sendiri adalah usaha yang dilakukan oleh seorang pendidik untuk membimbing peserta didiknya yang lebih muda untuk memaksimalkan potensi diri baik secara kognitif atau kemampuan nalar dan juga ilmu pengetahuan maupun dari sisi karakter agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan pedagogis guru adalah kemampuan dan keinginan dalam menerapkan sikap, pengetahuan, dan keahlian untuk mempromosikan pembelajaran, mengatur pembelajaran, dan mengevaluasi serta membantu siswa untuk dapat mengaktualisasikan potensi yang dimilikinya. Kemudian, dalam kompetensi pedagogik sendiri, minimal guru harus memiliki beberapa kemampuan yang ada di dalamnya. Di antaranya, untuk yang pertama adalah wawasan kependidikan. Sebagai seorang guru harus memiliki wawasan kependidikan yang luas dan juga mendalam. Wawasan yang luas dan juga mendalam akan mempermudah guru untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menentukan tindakan pendidikan. Setidaknya ada 6 subkomponen kompetensi dari wawasan tersebut yang harus dikuasai guru, yaitu memahami landasan kependidikan, memahami kebijakan pendidikan, kemudian memahami tingkat perkembangan siswa, memahami pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan materi pembelajaran, menerapkan kerjasama dalam pekerjaan, dan memanfaatkan kemajuan iptek dalam pendidikan. Kemudian yang kedua adalah pemahaman terhadap peserta didik. Pemahaman peserta didik merupakan salah satu kompetensi pedagogik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dua hal yang harus dipahami guru dari peserta didiknya untuk memahami karakteristik peserta didik adalah kecakapan dan juga kepribadian. Mengingat perbedaan karakteristik dari peserta didik tersebut, guru harus mampu untuk memahami supaya dapat menerapkan strategi maupun proses pembelajaran dengan baik. Kemudian yang ketiga adalah pengembangan kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan juga pengaturan mengenai tujuan, isi, dan juga bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan dari pendidikan tertentu. Saat ini, kurikulum yang berlaku di Indonesia adalah kurikulum 2013, di mana dalam kurikulum tersebut kegiatan pembelajaran lebih mengutamakan pada keaktifan siswa dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengeksplorasi materi sendiri dari pelajaran tersebut. Kemudian kemampuan yang keempat adalah pengelolaan pembelajaran. Kemampuan dalam mengelola pembelajaran merupakan puncak dari kemampuan seorang pendidik. Dalam pembelajaran, guru hendaknya
harus bisa menciptakan hubungan sosio-emosional yang baik. Kompetensi pengelolaan pembelajaran yang harus dikuasai guru, antara lain menyusun rencana pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai prestasi belajar peserta didik, dan melaksanakan tindak lanjut hasil penilaian prestasi belajar peserta didik. Kemudian untuk kemampuan yang kelima, yaitu pemanfaatan pembelajaran. Teknologi pembelajaran berupaya untuk merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga memudahkan atau memfasilitasi seorang guru dan juga peserta didik untuk belajar di mana saja dan kapan saja. Menurut Miarso, dalam buku Etika dan Profesi Kependidikan, teknologi pembelajaran sangat berperan dalam upaya pemecahan masalah pendidikan dan juga pembelajaran dengan cara memadukan berbagai macam pendekatan dari berbagai bidang secara bersistem. Oleh karena itu, teknologi pembelajaran harus dipelajari dan juga dimanfaatkan dengan baik oleh guru. Kemudian untuk kemampuan yang keenam, yaitu pengembangan peserta didik. Pengembangan peserta didik diberikan supaya dapat menyalurkan minat bakat dari peserta didik tersebut. Beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan dan juga meningkatkan kemampuan peserta didik seperti kegiatan pramuka. Selain kegiatan ekstrakurikuler, terdapat kegiatan premedial dan juga pengayaan serta bimbingan dan konseling atau BK. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai bagaimana upaya guru dalam meningkatkan kompetensi pedagogik. Meningkatkan kompetensi pedagogik guru untuk meningkatkan mutu sekolah dapat dilakukan dengan beberapa cara. Di antaranya melalui kegiatan MGMP atau musyawarah guru mata pelajaran, kemudian mengikuti kursus kependidikan, mengikuti workshop, supervisi, dan rapat sekolah. Upaya lainnya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi pedagogiknya adalah dengan mengikuti kegiatan lokakarya, penataran guru, mengadakan rapat sekolah, dan memberikan penghargaan atau reward. Baik, yang kedua adalah kompetensi sosial. Kompetensi sosial guru merupakan kemampuan sosial guru yang mencakup kemampuan untuk menyesuaikan diri kepada tuntutan kerja dan lingkungan sekitar pada waktu membawakan tugasnya sebagai guru. Dan juga dalam kemampuan ini, guru juga harus memiliki kemampuan komunikasi sosial yang baik dengan peserta didik, sesama guru, kepala sekolah, pegawai tata usaha, bahkan dengan anggota masyarakat. Yang pertama adalah komunikasi. Komunikasi merupakan proses penyampaian dan pemahaman pesan dari satu orang ke orang lain. Komunikasi ini digunakan untuk menjalin hubungan dengan orang-orang atau profesional komunikasi. Sangat dibutuhkan manusia untuk berinteraksi sosial. Agar komunikasi berlangsung dengan efektif, perlu dilakukan secara manusiawi, rendah hati, dan juga diselingi humor. 7 kompetensi sosial yang harus dimiliki guru. Yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang istiadat baik sosial maupun agama. Yang kedua, memiliki pengetahuan tentang budaya dan juga tradisi. Yang ketiga, memiliki pengetahuan tentang inti demokrasi. Yang keempat, memiliki pengetahuan tentang estetika. Dan yang kelima, memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. Keenam, memiliki sikap yang benar terhadap pengetahuan dan juga pekerjaan. Dan yang terakhir adalah serta terhadap harkat dan juga martabat manusia. 2. Menggunakan teknologi dan komunikasi. Salah satu indikator kompetensi guru yang menjadi perhatian adalah kompetensi teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Kompetensi TIK guru adalah kemampuan guru dalam mengembangkan inovasi
pembelajaran dengan memanfaatkan TIK baik dalam merencanakan, melaksanakan, maupun mengevaluasi pembelajaran baik pada aspek kompetensi pedagogik, personal, profesional, maupun sosial. Yang ketiga adalah upaya guru dalam meningkatkan kompetensi sosial. Beberapa upaya yang dapat dilakukan guru dalam meningkatkan kompetensi sosialnya adalah yang pertama, membangun komunikasi dan interaksi yang baik dengan para siswa. Yang kedua adalah menghargai orang lain. Yang ketiga, mampu beradaptasi dan menghargai perbedaan. Yang keempat adalah memupuk rasa toleransi, empati, serta dedikasi dalam diri. Yang kelima, bersikap terbuka dan tegas. Yang keenam, membangun regulasi diri. Dan yang terakhir adalah bersikap ramah dan bersedia menjadi pendengar yang baik. Yang keempat, peran dan tanggung jawab sosial guru. Peran dan tanggung jawab sosial guru dalam kegiatan pembelajaran ini sangat diperlukan. Guru selaku pendidik hendaknya selalu menjadikan dirinya suri tauladan yang baik bagi anak didiknya. Dalam melaksanakan tugas harus dijiwai dengan kasih sayang dan menumbuhkan tanggung jawab. Guru wajib menjunjung tinggi harga diri setiap murid, dan guru seyogyanya tidak memberi pelajaran tambahan kepada muridnya sendiri dengan memungut bayaran. Selanjutnya, yang C adalah kompetensi profesional. Yang pertama, sikap profesional. Yang dimaksud dengan sikap profesional atau kompetensi profesional adalah suatu kemampuan dalam menguasai materi pembelajaran secara luas dan mendalam agar peserta didik dapat memenuhi standar nasional pendidikan. Mampu dalam memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dalam mengembangkan diri. Jadi dapat disimpulkan kompetensi profesional guru merupakan kemampuan guru dalam menguasai pembelajaran, mencakup merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Yang kedua adalah ciri-ciri guru profesional. Karakter guru yang dinilai kompetensi secara profesional adalah mampu melaksanakan peran dan fungsinya dengan baik, mampu bekerja untuk mewujudkan tujuan pendidikan sekolah, dan mampu melaksanakan peran dan fungsinya dalam pembelajaran. Yang ketiga, upaya menjadi guru profesional. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan guru untuk meningkatkan kompetensi profesional adalah dengan mengikuti program pengembangan profesi seperti seminar dan juga pelatihan, membaca publikasi-publikasi yang relevan dengan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam, berbagi pengalaman dengan mitra kerja untuk membahas materi hingga strategi pembelajaran, dan juga mengorganisasi materi ajar agar dapat memahami dan juga dipahami keterkaitan dan kebermaknaan materi tersebut, melakukan penelitian-penelitian. Nah, di sini guru harus memiliki kompetensi kepribadian yang sangat baik yang dapat ditiru oleh peserta didiknya dan juga siswa-siswinya. Nah, di sini kompetensi kepribadian seorang guru adalah dari faktor-faktor pengembangan seperti psikologis, sosiologis, dan juga biologis yang meliputi pengetahuan, perasaan, dan juga dorongan naluri. Nah, di sini guru diharapkan dapat memberikan contoh yang baik pada peserta didik mengenai kepribadian yang baik yang dapat ditiru oleh peserta didiknya. Nah, dalam Undang-Undang nomor 74 tahun 2008 pasal 3 itu menyatakan mencakup kompetensi kepribadian yaitu seperti jujur, sportif, menjadi teladan bagi peserta didiknya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bijaksana, dan berwibawa. Nah, itu adalah sebagian yang dijelaskan di Undang-Undang nomor 74 tahun 2008 pasal 3. Nah, kita ulas untuk berakhlak mulia. Nah, di sini guru diharuskan ataupun dapat mencerminkan akhlak mulia yang baik bagi peserta didiknya, bagi siswa-siswinya, yaitu mengenai perilaku yang dapat dicontoh, yang dapat diterapkan di sekolah maupun rumah maupun kalangan masyarakat yang baik, sikap yang baik, berakhlak
akhlakul karimah. Akhlak mulia ini sangat dibutuhkan guru untuk memberikan teladan kepada peserta didik dan masyarakat. Selanjutnya yaitu jujur dan sportif. Nah, di sini guru harus memiliki sikap jujur dan juga sportif agar dapat ditiru oleh peserta didiknya. Agar penerapan dalam sikap jujur dan juga sportif ini ketika dalam pembelajaran seperti halnya juga UTS ataupun UAS, kita juga harus mencontohkan pada peserta didik, kita harus jujur dalam mengerjakan ujian, jujur dalam saat pembelajaran, kita sportif juga dalam melakukan ujian. Nah, yang terakhir evaluasi diri. Nah, evaluasi ini sangat dibutuhkan oleh guru. Guru harus dapat mengevaluasi dirinya sendiri dalam hal pembelajaran, dalam hal mengoreksi dirinya sendiri. Kinerja guru yang dilihat dari berdasarkan kriteria kompetensi yang harus dimiliki oleh setiap guru. Nah, evaluasi ini biasanya dilakukan di akhir ketika pembelajaran selesai. Guru dapat melihat bagaimana kinerja guru oleh guru ketika mengajar dan juga perkembangan peserta didik terkait kepribadian dan juga kognitif dari peserta didik tersebut. Nah, itu terkait evaluasi diri. Yang keempat yaitu pengembangan diri. Di era globalisasi ini yang serba cepat ini, guru harus dapat mengembangkan diri. Seperti halnya guru harus lebih paham terkait iptek. Nah, iptek ini teknologi komunikasi dan informasi ini guru harus paham, karena semakin majunya zaman, iptek ataupun teknologi komunikasi dan informasi ini semakin tinggi dan semakin banyak wawasannya. Nah, yang terakhir upaya guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian. Upaya yang dapat dilakukan guru dalam pengembangan kompetensi kepribadian ini adalah dengan beribadah pada Tuhan Yang Maha Esa, berusaha untuk memahamkan dan meningkatkan kepribadian dalam peserta didik. Setelah itu menanamkan sikap jujur, sabar, dan dalam mengajar. Nah, itu upaya guru dalam meningkatkan kompetensi kepribadian pada peserta didik. Jadi kita juga berserah diri pada Allah Yang Maha Esa. Kita juga berusaha, kita juga menunggu hasil dari apa yang kita usahakan. Jika kita berusaha dengan semangat, berjuang dan juga sabar, ikhlas, kita akan menuai hasil yang baik juga. Nah, itu untuk guru. Jadi guru harus benar-benar sabar dalam saat melakukan pembelajaran. Nah, itu dari saya penjelasan mengenai kompetensi kepribadian. Bila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya.